Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aresena dan teman saya. Dan saya Ilham Satriawan. Dan saya Andrian Perdana Kusumawati. Nah, di sini kami mau ngapain, Mas Andrian? Ya, dalam kesempatan kali ini kami bertiga akan mewawancarai pemilik dari UD Sasun mengenai penerapan sumber daya manusia dalam UMKM tersebut. Halo, kembali lagi bersama kita. Sekarang di sini kita sudah berada di UD Sasun Mega. Bisa dilihat di belakang. Langsung saja nanti kita langsung mewawancarai dari pemilik dari UD Sasun ini. Stay tune, teman-teman. Pemilik usaha UD Sasun Mega ini namanya Bapak Ahmad Said. Saya putranya, nama saya Bakhtiar. Jabatan saya di sini ya nggak ada jabatan, cuma saya ini mengelola usaha ini dari Bapak. Karena kan memang usia dan sekarang saya kan sudah usia produktif, jadi terima kasih saya. Terus asal mula usaha ini yang saya tahu awalnya itu berjualan mie keliling di Surabaya. Terus dia ikut karyawan produksi mie mentah ini di Surabaya. Nah, habis itu berpikir, kenapa kok saya nggak jadi pengusaha seperti ini aja daripada jadi karyawannya terus. Itu pada waktu di Surabaya, akhirnya dia hijrah ke sini. Dia sudah merintis usaha. Awalnya itu merintisnya bukan usaha ini dulu, buat sendiri, dijual sendiri. Jadi buat mentah, terus dijual dengan makanan kayak mie kupat. Awalnya ambil karyawan, terus seperti itu akhirnya semakin banyak permintaan karena minyak cocok, minyak enak. Akhirnya dia fokus ke produksi mie sendiri. Dan sejak tahun 92 dari alat manual sampai alat otomatis seperti itu. Untuk sendiri perjalanan memang panjang, yaitu banyak lika-liku ya saya pesankan tadi itu. Jangan mudah putus asa, karena memang saya itu dari kecil memang sudah tahu gimana susahnya untuk mempertahankan perusahaan. Jadi untuk PR saya ya memang gimana caranya untuk mempertahankan usaha ini. Untuk profilnya seperti itu dan perjalanannya usaha itu seperti itu. Pertama kan strategi rekrutmen apa yang bisa dilakukan pemilik untuk mendapatkan karyawan yang sesuai diinginkan. Kalau dari kami itu perusahaan kami itu berjalan sebagai industri ya, dimana masih tingkatan unit dagang, masih belum menjadi PT. Kalau saya sendiri itu rekrutmennya itu mungkin dari melamar untuk memilih kayak calon pegawai itu yang fresh graduate, ibarat yang masih muda. Tujuan kami kenapa? Karena itu tenaganya masih ada. Yang kedua itu pemikirannya mungkin masih fresh. Yang ketiga itu mungkin bimbingannya lebih mudah daripada yang usia ya.
menurut saya seperti itu. Adapun juga ya kemarin yang kita butuhkan yang memang agak ada usianya ya, belum usia lanjut, usia pertengahan, itu menurut saya itu satu, dia sudah menjadi pengalaman kerja di pabrik, jadi loyalitas, jam kerja, terus pengalaman sudah ada. Jadi kita sesuai porsi aja untuk merekrutmen untuk tenaga kerja di perusahaan kami. Untuk pertanyaan pertama mungkin seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, seberapa besar pengaruh lingkungan dari segi letak di daerah terhadap kelancaran bisnis yang dijalankan? Saya usaha ini sebenarnya itu lebih strategis lagi itu di jalan raya sebenarnya. Mungkin dari merintis dari awal kita berdiri itu sudah di sini. Jadi mungkin dari pengalaman dari lamanya berdirinya ini usaha ini, jadinya dikenal orang seperti ini, dan tidak banyak orang yang sukses usaha di kampung menjadi besar itu karena beberapa lama dia merintis. Tapi lah menurut saya lebih besar lagi atau lebih baik lagi usaha itu di pinggir jalan atau non jalan, mungkin itu lebih pengaruh lah karena banyak orang yang riwa-riwi atau orang yang lalu lalang lewat di daerah kami. Terus untuk apakah di usaha ini menerapkan manajemen sukses dari sektor SDM dengan tujuan meningkatkan kualitas UMKM? Kalau sektor untuk peningkatan SDM di kami itu beberapa karyawan kami itu saya rujuk ke Bogasari. Bogasari itu kan tepung yang menyuplai produk kami. Adapun juga ya Wilmar itu yang bekerjasama untuk menyuplai produksi kita kami ya. Kalau SDM sampai beberapa karyawan saya itu saya kirim untuk satu, menciptakan kualitas mie yang terbaik. Terus yang kedua, untuk bagaimana sih caranya untuk manajemen kayak pengiriman, kayak menjaga kualitas bahan baku, terus pemasaran seperti itu. Mungkin itu yang sudah saya jalankan untuk melatih teman-teman atau melatih karyawan saya untuk belajar di luar. Tapi tetap bekerja sama dengan perusahaan bahan baku itu, karena dia yang menyuplai kita dan memberi sarana untuk edukasi lah gimana caranya untuk memberikan kualitas mie yang baik. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengatasi perubahan yang selalu terjadi dan tak menentu seperti kenaikan harga bahan baku? Harga bahan baku sekarang untuk yang sekarang semakin naik. Nah, ini bagaimana strategi kita untuk menstabilkan kualitas dan harga. Satu, kita itu kan sudah bekerjasama dengan perusahaan bahan baku, jadi kita sudah tahu lebih dulu info kenaikan harga sebelum yang di pasar. Keunggulan kita itu di situ. Jadi kita untuk menaikkan harga itu sudah ada patokannya, harga sekian sebelum harga tertinggi nanti di pasaran akan naik. Kita sudah menaikkan harga seperti itu. Dan untuk bahan baku mungkin tidak bisa dikurangi karena kan memang kita menjaga kualitas. Jadi yang penting itu tidak mengambil untung banyak, yang penting orderannya banyak. Maksudnya itu kita untung sedikit tapi orderan banyak kan hanya untung banyak juga. Mungkin itu yang jadi pegangan saya saat ini, karena kita segmen pasarnya itu tidak menengah ke atas tapi menengah ke bawah. Jadi kan agak susah, kasihan kalau nanti kita harga ikut tepung tinggi, kita harga naikkan lagi, nanti kasihan untuk yang pasar bawahnya. Pertanyaan tambahan itu, apa yang membuat timbulnya permintaan untuk penambahan tenaga kerja dalam suatu usaha? Biasanya timbulnya permintaan itu kita itu saking banyaknya orderan dari luar. Biasanya saya banyak permintaan dari luar pulau itu
kadang-kadang saya itu menerima pegawai baru. Nah, itu jadi konsepnya seorang usaha itu gimana caranya usaha ini bisa maju, bisa lancar, bisa berkembang, dikenal orang banyak masyarakat, akhirnya timbulnya permintaan banyak, kita membutuhkan tenaga baru. Nah, itu untuk menyerap tenaga yang masih belum bekerja gitu, seperti itu. Cuma itu ya pertanyaannya ya, mungkin ada tambahan bisa disampaikan. Pertanyaan tambahan selanjutnya kan, motivasi apa yang bisa Bapak terapkan di anak muda sekarang yang sedang merintis usaha mulai dari nol agar dapat pesan saya sih. Pesan saya itu begini, awal usaha itu, untuk merintis usaha itu memang sangat susah. Kita memang biasanya pernah melihat enak ya, maksudnya usaha seperti ini hasilnya seperti ini. Biasanya kan paling gampang itu amati, modifikasi. Maksudnya amati itu dalam arti kita amati dulu usaha itu. Kalau kita mau mencontoh seorang, kita amati dulu usaha itu. Oh, usahanya seperti ini. Terus harus ada modifikasi. Dalam arti modifikasi itu kita boleh mencontoh usaha orang lain, cuma kita harus perlu kreatif untuk memodifikasi usaha itu. Jangan kita mencontoh plek saklek terus kita tidak modifikasi usaha itu, pasti akan susah untuk tembus sampai ke pasar gitu. Terus untuk pesan berikutnya itu untuk merintis dari nol itu jangan putus asa yang paling penting. Untuk usaha itu jatuh bangun atas bawah itu usaha biasa yang penting jangan mudah putus asa. Yang kedua, yang ketiga ya, jangan pernah meremehkan promosi. Itu yang paling penting untuk zaman sekarang. Gunakan media apapun untuk promosi usaha kalian. Jadi mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, apa itu yang media sosial yang kalian butuhkan itu gunakan, manfaatkan, itu yang penting. Karena apa? Sekarang kan media itu kan yang pengaruh menurut saya sekarang. Jadi itu kalau kamu bisa promosi di situ, makin banyak orang yang tahu, makin banyak orang yang tahu lah apa itu usaha. Nah, di situ kamu gimana caranya untuk menunjukkan ini loh kualitas saya, monggo dibandingkan dengan yang lain. Nah, itu jadinya pertama itu modifikasi. Kalau tidak ada ide untuk usaha, boleh mencontoh ide kamu, cuma kamu harus memodifikasi usaha itu. Yang kedua, tidak boleh putus asa. Satu bangun itu harus biasa. Habis sudah putus asa, terus gunakan media sebaik mungkin untuk promosi usaha. Terus yang keempat itu jaga kualitas usaha. Meskipun kamu pagi sudah rame-ramenya atau bagus-bagusnya usahamu, jangan sekali-kali mengurangi takaran produkmu atau produk. Itu terkadang kan memang biasanya selama ini yang saya lihat orang kalau sudah sukses takarannya pasti kurang untuk menginginkan untung yang lebih besar. Jangan seperti itu. Mending untung sedikit tapi kamu banyak pelanggan, itu yang bisa membuat kamu menjadi untung banyak. Mungkin itu motivasi atau pesan saya untuk teman-teman yang mau usaha mulai dari nol. Oke, begitu dari wawancara kami dengan anak dari pemilik UD Misasun Megah. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.